Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sofiani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab Hamzah. Kami perwakilan dari kelas 12 MIPA 2 akan mewawancarai Bapak Yova Fadila sebagai narasumber kami mengenai otonomi khusus Papua. Bapak, Iya. boleh izin bertanya? Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan otonomi khusus Papua itu? Sebetulnya dalam undang-undang itu otonomi khusus itu merupakan sebuah kewenangan bagi suatu daerah yang secara undang-undang ditunjuk memang sudah ditetapkan sebagai daerah khusus. Kewenangannya lebih luas dalam artian pemerintahan provinsi bisa mengatur dirinya sendiri dalam hal pemerintahannya, dan penyelenggaraan pemerintahannya juga bertanggung jawab secara penuh untuk masyarakat dan rakyat yang ada di provinsi tersebut. Dalam hal ini berarti konteksnya Papua. Jadi untuk Papua sendiri nanti pemerintahan provinsinya mendapat kewenangan yang lebih luas dibanding yang bukan daerah otonomi khusus, untuk bisa memanfaatkan kekayaan alamnya demi kemakmuran rakyat Papuanya sendiri. Jadi agak berbeda dengan daerah-daerah biasanya. Otonomi khusus itu artinya mendapat perlakuan dari pemerintah agar bisa menyelenggarakan pemerintahan provinsi secara lebih luas, secara aturannya diserahkan lebih luas lagi kepada provinsi tersebut, kepada Papuanya. Tadi ada contoh kekayaan alam. Iya. Nah, contoh kekayaan alamnya Kita tahu ya bahwa Papua itu dari dulu dari sejarahnya juga ya. Kita tahu bahwa salah satu yang paling lama lepas dari penjajahan itu adalah Papua atau Irian Jaya dulu, namanya Irian Jaya. Kenapa Belanda pada saat itu semacam kekeh nggak mau ngelepasin Papua atau Irian Jaya? Karena mereka tahu di sana kekayaan alamnya banyak, mulai dari pertambangan, dan apalagi kita tahu ya semacam freeport kayak gitu kan, salah satu pertambangan terbesar di Indonesia ada di sana. Terus dengan gas alamnya, jadi hal-hal seperti itulah yang perlu dimanfaatkan dan yang harusnya kebagian banyak dan lebih ya masyarakat Papuanya sendiri gitu. Dan dulunya cenderung pemerintah Indonesia ya udah keuntungan emas ya pertambangan dan gas alam yang dimiliki Papua untuk dialokasikan, dan khususnya di daerah Jawa gitu. Sekarang karena ada otonomi khusus dikasihkan ya udah untuk membangun masyarakat Papuanya sendiri. apa yang membuat udah ya tadi udah jelas yang membuat pemerintah memberikan otonomi khusus Papua itu? Pemerintah memberi otonomi khusus Papua. Oh, tadi lebih ke pengertiannya sih, pengertian otonomi khususnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang membuat pemerintah memberikan otonomi khusus untuk Papua? Yang pertama itu karena adanya konflik, untuk meredakan konflik. Dulu ada konflik yang namanya ada oknum orang Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jadi Papua itu OPM. Ya intinya Papua merdeka gitu, memisahkan diri dari Indonesia. Nah, salah satu cara bagi pemerintah Indonesia agar bisa membujuk masyarakat Papua agar tidak memisahkan diri dari Indonesia adalah dengan memberikan otsus. Otsus itu otonomi khusus itu. Nah, itu salah satu alasannya. Yang kedua itu kita tahu bahwa Papua itu orang-orangnya cenderung dianaktirikan dari zaman dulu. Kita tahu ya, kan kita tahu bahwa pembangunan Indonesia itu dari dulu cenderung berpusat di Jawa. Itulah kenapa Jawa itu ya kayak
kayak apa ya, dibangun sendiri. Kayak Jawa tuh indeks pembangunannya jauh dibanding pulau lain, Pak. Jangankan sama Papua, sama Sumatera, sama Kalimantan aja masih jauh gitu, apalagi sama Papua. Nah, hal itu banyak dikritik, terutama oleh masyarakat provinsi yang ada di luar. Kayak mereka tuh ada kecemburuan, ada iri. Sedangkan kekayaan yang atau pendapatan untuk Indonesia dari kekayaan alam biasanya dari Aceh, tugas alamnya kan banyak banget. Emas dan perak ada di Papua, tapi kok ngebangunnya untuk Jawa sih gitu. Makanya pemerintah Indonesia itu merasa perlu nih menaikkan harkat dan martabat masyarakat Papuanya sendiri. Makanya akhirnya salah satunya yaitu diberikan otonomi khusus juga. Jadi mungkin dua alasan itu yang paling besar kenapa pada akhirnya Papua diberikan daerah sebagai daerah otonomi khusus. Terus Pak, gimana gitu cara meredakan konflik terhadap Papua? Ya, pertama tentu kalau secara militer itu di semacam diamankan lah orang-orang yang mendukung oknum-oknum ya, yang mendukung Papua Merdeka itu. Seringkali Indonesia itu mengirim angkatan bersenjatanya ke sana jika mereka sudah mengancam bahkan membunuh orang-orang sipil gitu. Jadi kan biasanya kemarin-kemarin aja semacam pilot yang berasal dari Australia itu dijadikan sandra. Nah, contohnya kayak gitu, nanti baru akan bersenjatanya Indonesia dikirim ke sana. Jadi bagaimanapun dalam sebuah negara itu kan dinamakan pemberontakan artinya, karena ingin berkhianat kepada NKRI. Makanya hal itu jika ada yang seperti itu yang berniat memisahkan diri dari Indonesia harus secepatnya ditangani, harus secepatnya dimusnahkan gitu. Setidaknya bukan dalam artian dimusnahkan itu dibunuh atau gimana ya, tapi dia dibujuk lah istilahnya, karena tidak semua masalah itu harus lewat perang gitu ya, ada mediasi gitu, agak dibujuk gitu. Itulah kenapa tadi saya bilang otonomi khusus diberikan kepada Papua, salah satu yang paling besarnya itu untuk membujuk orang-orang yang ingin membuat Papua merdeka menjadi enggak gitu, karena ternyata sekarang Indonesia lebih perhatian loh kepada Papua gitu. Karena otonomi khusus itu bukan hanya dalam artian pemanfaatan kekayaan alam aja ya. Otonomi khusus itu sebetulnya luas. Pemerintah Indonesia pusatnya akan memberikan uang yang lebih, misalnya kepada Papuanya sendiri untuk membangun Papuanya sendiri gitu. Jadi ada pemberian dana untuk memakmurkan masyarakat Papua sendiri. Jadi bukan hanya kewenangan tingkat provinsi doang, tapi ada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk Papua juga. Jadi setidaknya dengan hal itu Indonesia itu semacam membujuk gitu loh, bahwa ini sekarang saya udah perhatian kepada masyarakat Papua. Oh, berarti Papua tuh juga belum pisah sama Indonesia? Indonesia udah? Enggak. Oh, Enggak pernah pisah Papua tuh. Dan kayak luar tuh Pak? Enggak. Nah, itu oknum yang tadi saya sebutkan, yang orang-orang yang ingin Papua merdeka doang, tapi ya gagal gitu. Kebanyakannya memang simpatisannya ada, tapi pada akhirnya pemerintah Indonesia beserta sebagian besar masyarakat Papuanya sendiri memang memutuskan untuk tidak keluar gitu dari Indonesia, tidak memisahkan diri. Hanya Papua sekarang dibagi-bagi aja provinsinya. Kalau dulu satu pulau Papua gitu, satu provinsi, sekarang kan jadi ada 4 kalau nggak salah. Provinsinya, jadi ada provinsi Papua, Papua Barat, Pegunungan Papua kalau nggak salah. Terus manfaat dari otonomi khusus untuk masyarakatnya sendiri? Nah,
manfaatnya udah jelas tadi, sebetulnya salah satunya udah disebutkan bahwa bagi masyarakat Papua sendiri akhirnya mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang Jawa atau Sunda yang penduduk di Pulau Jawa itu, bahwa mereka juga akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, yang itu artinya rakyat Papua menjadi lebih senang kepada pemerintah Indonesia. Kita juga tahu bahwa dari banyaknya beberapa presiden yang pernah menjabat gitu, biasanya ke Papua tuh hanya beberapa kali saja. Nah makanya kenapa pada akhirnya masyarakat Papua tuh merasa dicuekin gitu. Nah sekarang kan tapi enggak, sejak adanya otonomi khusus ini kan semenjak 2002 gitu dimulainya, iya, dan ada jangka waktunya sebetulnya 20 tahun. Iya, 2022 berarti habis. Itu. Cuman memang diperpanjang lagi pada akhirnya. Ya, jadi otonomi khusus itu bisa sebetulnya untuk selamanya, tapi bagi pemerintah Indonesia yang tujuan paling utamanya itu adalah menyamaratakan, kan kita tahu ya di sila kelima itu keadilan sosial. Nah, untuk mengimplementasikan sila kelima itu, berarti Papua salah satu provinsi dan pulau paling tertinggal di Indonesia itu perlu disejajarkan dengan pulau lain. Nah, makanya itulah kenapa Papua yang diberi otonomi khusus gitu. Manfaatnya ya pada akhirnya masyarakat Papua bisa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara lebih ini ya, karena dulu pemerintahan Papua meskipun di tingkat provinsi kebanyakan diisi oleh orang-orang dari luar Papua. Sekarang kebanyakan diisinya orang-orang Papuanya sendiri. Nah salah satunya kayak gitu. Jadi anggapannya gimana pemerintah provinsi Papua mau mengerti masalah yang ada di Papua, sedangkan orang-orang yang duduk di pemerintahan provinsi Papuanya sendiri dari luar Papua gitu. Makanya nah sekarang diubah nih. Itulah kenapa sekarang pemerintahan provinsi Papua lebih ya sama pemerintah lebih dilonggarkan untuk orang-orang Papuanya sendiri. Itu sih. Kan itu katanya kalau misalnya otonomi khususnya udah berakhir, Ya. gimana tuh kembali lagi Nah, ke awal? iya betul, tergantung. Apakah pemerintah Indonesia merasa ketika di 2002 tekan 20 tahun Papua menjadi otonomi khusus gitu, nanti dilihat apakah di 2021 atau 2022 ini ketika berakhir gitu 20 tahun itu, apakah Papua sudah menjadi provinsi yang secara apa ya, secara target udah Sama. ya udah sama dengan pulau lainnya atau belum. Jika dirasa belum, berarti nanti akan diperpanjang, akan ada lagi, ditambah lagi masa otonomi khususnya itu, dan Sama. pada akhirnya emang ditambah khususnya sampai 2041 kalau nggak salah ya. Berarti ditambah 20 tahun. Iya, nanti kalian bisa koreksi soal tahunnya. Tapi setahu saya itu khususnya ditambah lagi jangka waktunya. Selain Papua, daerah lain yang diberi otonomi khusus ada nggak? Ada. Tapi sebetulnya agak beda ya. Kalau otonomi khusus itu, setahu saya, ini juga bisa dikoreksi lagi oleh kalian. Setahu saya hanya ada dua sih, provinsi Papua dan provinsi Papua Barat doang. Jadi provinsi yang lain selain Papua itu nggak ada. Nggak ada. Paling daerah khusus ibu kota, karena memang semua ibu kota di dunia pun dijadikan daerah khusus gitu. Otonomi khusus karena dia ibu kota, maka dari segi tanggung jawab pemerintahan jadi beda lah, karena etalase sebuah negara itu pasti ibu kotanya gitu. Jadi Jakarta misalnya sekarang, yaitu orang-orang dunia memandang Indonesia kayak gimana, ya tinggal lihat ibu kotanya.
Jakarta ya kayak gitu, berarti Indonesia secara keseluruhan kayak gitu. Sama seperti Indonesia, orang Indonesia ingin melihat gimana sih negara Malaysia misalnya, ya udah etalasenya tinggal lihat Kuala Lumpurnya aja gitu. Nah kalau daerah khusus ibu kota mah Jakarta beda lagi. Jadi kalau otsus doang atau khusus ya Papua. Kekurangan dan kelebihan dengan adanya otonomi khusus Papua itu? Untuk kelebihannya sendiri banyak ya, karena gini loh, ketika di 2002 dan by data ya gitu, menurut data, ketika 2021 ketika masa otsus Papua ini bakal berakhir di yang pertama ini sebelum ditambah lagi, itu bisa dilihat bahwa angka harapan hidup yang di 2002 di Papua itu hanya sekitar 62 tahun kalau nggak salah. Di tahun 65 tahun. Di 2021 dilihat udah naik menjadi 67 tahun. Yang artinya berarti kondisi lingkungan di Papua udah lebih baik dibanding di 2002 ya sebelum-sebelumnya. Meskipun masih di bawah angka harapan hidup nasional ya. Indonesia itu kalau nggak salah 71 tahun deh gitu, angka harapan hidupnya. Jadi angka harapan hidup itu semacam kayak jika seseorang tinggal di sana, nanti akan dilihat indikator lingkungan di sana tuh dari mulai kebersihan, polusi kayak gitu tuh kayak gimana. Nah nanti bisa diprediksi bahwa jika seseorang tinggal di sana, angka harapan hidupnya sampai umur berapa gitu. Nah kalau di Papua di catatan terakhir 2021 itu menunjukkan ada kenaikan yang sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi ada progres itu loh. Yang tadinya 65 tahun menjadi 67 tahun angka harapan hidupnya, itu indikator dari ada kemajuan lah dari segi lingkungan di Papua gitu. Terus tingkat buta huruf di 2001 itu saya lupa 25% kalau nggak salah. 25% yang di 2021 menjadi 21%. Ya, karena kan kita tahu ya, Papua itu tadi saya sempat singgung sedikit adalah salah satu pulau dan daerah paling tertinggal. Makanya banyak yang buta huruf memang di sana. Tidak terlalu kenal dengan pendidikan karena kebanyakan hidup di pedalaman gitu. Bahkan sampai sekarang Papua yang sekarang pun masih banyak yang hidupnya di pedalaman gitu dengan akses yang sangat sulit dijangkau gitu. Makanya pendidikan formal untuk SD, SMP, SMA gitu banyak yang enggak gitu, yang enggak pernah bersekolah. Makanya mereka kebanyakan buta huruf. Tetapi setelah menjadi otsus dan selama 20 tahun terjadi pengurangan angka buta hurufnya, meskipun itu juga masih di bawah angka buta huruf nasional gitu ya. Tapi setidaknya ada penurunan lah dari yang tadinya 25% menjadi 21%. Terus ada lagi kemiskinan tuh di 2002 itu di Papua sekitar 40% kalau nggak salah. Ya, di awal menjadi otsus. Sekarang udah berkurang menjadi, ya intinya saya lupa data terakhirnya di 2021 itu intinya berkurang aja. Enggak 40% lagi, pasti berkurang. Nah itu beberapa hal yang baik dari pemberian dari pemerintah Indonesia menjadikan Papua sebagai ya otonomi khusus. Sedangkan untuk yang apa ya, negatifnya atau apa tadi? Ya kekurangannya dengan menjadikan otonomi khusus Papua sebetulnya bisa menimbulkan kecemburuan lagi bagi daerah lain. Kok kenapa hanya Papua
saja. Ini hanya pendapat doang ya, bisa jadi ada kemungkinan karena tidak semua daerah di Indonesia pun merasa maju seperti halnya Pulau Jawa gitu. Nah, kenapa hanya Papua aja yang diberikan otonomi khusus? Misalnya, kita kapan gitu? Ada kemungkinan seperti itu. Terus kekurangan lainnya adalah lembaga pengawas dalam segi keuangan di pemerintahan. Tadi saya sudah menyinggung juga tentang bahwa Otsus itu salah satu keuntungannya adalah pemberian dana dari pemerintah Indonesia kepada provinsi yang otonomi khusus itu. Nah, uang yang diberikan kepada Papua itu tidak terkoordinir dengan baik antar lembaga pemerintahan. Ya, jadi ada kemungkinan banyak oknum yang memanfaatkan uang Otsus tersebut loh. Entah itu diselewengkan atau gimana. Jadi pemerintah Indonesia memberikan uang Otsus kepada Papua, harusnya ada lembaga pengawas yang ini loh alokasinya untuk pembangunan apa, untuk apa, ada, cuman koordinasinya kurang gitu. Yang itu oknumnya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah meskipun sudah dijadikan otonomi khusus, tidak semudah yang dibayangkan membangun Papua itu menjadi daerah lain. Ya, kenapa ya kan? Yang pertama itu adalah bentang alamnya. Bentang alam di Papua itu benar-benar sulit dijangkau gitu. Banyak masyarakat atau bahkan sebuah desa, kota gitu yang benar-benar jauh gitu. Itu membuat indeks transportasi itu dan infrastruktur menjadi mahal. Kan kita tahu ya, kenapa pada dulu harga BBM di Papua itu kan 1 liter itu 65.000 ya, bensin. Iya, 1 liter 65.000. Kenapa? Ada alasannya. Karena ketika misalnya Pertamina mengangkut BBM ke Papua dan harus ke daerah misalnya Manokwari itu sulit dijangkau, jadi akomodasi transportasinya itu lebih mahal, makanya harga BBM jadi di sana juga mahal. Kan beda jika di Jawa itu jalan tol udah ada, jalan rayanya aja udah terhubung satu sama lain ke kota dan aksesnya mudah gitu. Kalau di Papua nggak gitu, jauh dan terkadang memerlukan dari satu kota ke kota lain itu membutuhkan pesawat gitu loh, pesawat yang kecil tapi bukan yang komersial yang gede. Makanya itulah kenapa di masa presiden sekarang ngotot banget pengen menyamaratakan harga bensin di Papua dengan yang ada di luar Papua. Karena kan kita tahu ya, kita ngerasain sendiri kan, tarif misalnya hanya 10.000, di sana masa 65.000. Nah, makanya disamain lah. Nah, itu salah satu kendalanya sebetulnya, kekurangannya. Papua itu sulit banget karena bentang alamnya yang benar-benar udah meluas banget. Jalan raya atau jalan tolnya belum ada atau aksesnya belum baik lah gitu. Jadi Papua itu akan tetap berprogres tetapi lambat gitu loh progresnya dibanding jika kita membahas Sumatera atau kalau Jawa udah pasti ya, atau Bali misalnya atau Kalimantan kan udah pasti ya, kita udah mendengar tentang IKN itu loh, bahwa ibu kota akan pindah ke sana pasti nanti masih diurus gitu. Kalau Papua ini diurus juga, cuman ya tadi kendala saking luasnya dan bentang alamnya yang sulit membuat progresnya menjadi lambat. Apakah oknum-oknum yang di otonomi sampai sekarang ada? Sebetulnya jika membicarakan oknum itu pasti selalu ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Tidak hanya berkaitan dengan keuangan sebetulnya, cuman kita tahu ya bahwa di Indonesia itu salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat korupsi yang paling tinggi, yang menjadikan ada ketidakpercayaan dari masyarakat sendiri sebetulnya ketika pemerintah dalam segi keuangan itu
kita pasti masyarakat awam pasti ya udah gitu. Kita tahu di dalamnya oknum-oknumnya seperti gimana, jadi pasti tidak pasti selalu ada, cuman kalau oknum pasti ya pasti ada gitu. Tapi ya saya berharap dan saya yakin sih yakin pemerintah Indonesia pun yakin akan hal itu, mungkin kedepannya bakal diperbaiki. Mungkin sekian ya Pak untuk pertanyaan tentang otonomi khusus Papua itu. Terima kasih atas waktunya. Dan dulu aja. Enggak. Cukup sekian untuk pertanyaan wawancara kali ini Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam wawancara ini Ya. Pak. Saya Eva Oktaviani dan rekan saya Muhammad Reza Kaspardi. pamit undur diri.